Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Ajizah. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pembelajaran Blended Learning melalui WhatsApp pada anak madrasah ibtidaiyah di masa pandemi COVID-19. Ini adalah mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau pembatik. Dengan dosen pengampu adalah Bapak Dr. Andi Prastowo, MPD. Oke, yang pertama saya akan memaparkan abstrak. Blended learning adalah pembelajaran dengan menggabungkan dua cara, yaitu tatap muka dan daring. Pengguna internet setiap harinya semakin bertambah, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. WhatsApp adalah aplikasi percakapan yang paling banyak dipakai orang. Penggunanya mudah dan tidak sulit dipahami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Tujuan yang ingin dicapai dalam gagasan ilmiah ini yakni mendeskripsikan blended learning, mengetahui WhatsApp sebagai alternatif dalam pembelajaran, dan pembelajaran blended learning melalui WhatsApp. Pembelajaran dengan blended learning melalui WhatsApp selama masa pandemi COVID-19 sangat membantu, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring lewat WhatsApp. Kata kunci pada artikel ini adalah blended learning, madrasah ibtidaiyah, dan WhatsApp. Oke, selanjutnya pendahuluan. Blended learning adalah pembelajaran dengan menggabungkan dua cara, yaitu daring dan tatap muka. Daring dengan membuat grup WhatsApp, misalnya grup belajar kelas 6B yang di dalamnya ada siswa-siswa kelas 6B dan guru itu sendiri. Grup WhatsApp menjadi semacam kelas online. Guru bisa menjelaskan lewat pesan suara atau audio, video, foto, atau teks langsung. Siswa pun bisa menanggapi lewat pesan teks atau audio. Pengumpulan tugas bisa dilakukan dengan japri atau jaringan pribadi langsung kepada gurunya sendiri. Sedangkan tatap muka bisa dilakukan dengan tatap muka terbatas atau luring. Siswa hanya dapat giliran ke sekolah 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jika mereka tidak melakukan tatap muka terbatas, maka guru akan memberikan pembelajaran lewat grup WhatsApp kelas secara daring. Disinilah peran metode belajar blended learning. Dibandingkan pembelajaran dilakukan secara daring terus-menerus, maka siswa akan merasakan kejenuhan dan kebosanan karena mereka hanya belajar lewat handphone. Hal tersebut juga membuat siswa tidak akan memahami pelajaran secara maksimal. Mereka diantaranya pasti akan lebih paham pelajaran jika dijelaskan langsung oleh sang guru. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran blended learning dan pengaruhnya terhadap peserta didik, sehingga guru di madrasah ibtidaiyah dapat tertarik untuk mengembangkan serta menerapkan model pembelajaran blended learning di sekolah. Nah, metode penelitian pada artikel ini adalah literatur review. Yang pertama, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Yang kedua adalah redaksi artikel agar literatur review sesuai dengan topik yang dimuat pada artikel ini. Redaksi yang dilakukan peneliti adalah memilih artikel yang relevan, membahas mengenai pembelajaran blended learning di madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, mereview artikel yang telah dikumpulkan serta diredaksi sesuai kriteria yang ditentukan. Pada tahap review artikel, peneliti memaparkan implementasi pembelajaran blended learning di madrasah ibtidaiyah dan pengaruh pembelajaran blended learning terhadap peserta didik. Ya, selanjutnya hasil penelitian. Hasil dari penelitian review di antara beberapa artikel yang berhubungan dengan pembelajaran blended learning di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian dari Aisyah Putri Diapalopi pada tahun 2021. Pembelajaran blended learning menggabungkan antara home visit dan daring lebih efektif dibandingkan pembelajaran hanya lewat daring saja. Namun juga mempunyai beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi ialah sarana prasarana penunjang yang belum tersedia merata, dan saat pelaksanaan home visit
jarak rumah siswa yang dikunjungi berjauhan. Nah, terus yang selanjutnya ada dari Oktaviani Widyaningsih dan kawan-kawan di tahun 2019. Hasil penelitian mereka, motivasi belajar siswa ketika menerapkan model ini, model blended learning, tergolong tinggi dilihat dari hasil pengukuran data motivasi dan hasil belajar, menunjukkan bahwa ketuntasan belajar mencapai 98% untuk materi tema 3 dan 4. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Rinawati tahun 2021, adanya hubungan penggunaan model blended learning di SDN Pandang Panjang Kabupaten Banjar. Terlihat adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam penggunaan model pembelajaran blended learning. Peserta didik juga memberikan perubahan hasil belajar selama diterapkannya model pembelajaran blended learning. Pembahasan blended learning. Nah, blended learning dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang menggabungkan model pembelajaran tradisional dan online. Keuntungan dari pembelajaran campuran adalah guru dapat memanfaatkan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, memanfaatkan keterampilan untuk menambah pelajaran dan memberikan tema dan pertanyaan secara online dengan cara mengatur dan mengendalikannya. Model pembelajaran ini difokuskan untuk membuat suatu pembaruan dari model pembelajaran lama menjadi yang lebih baru sehingga nantinya memicu keaktifan para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Terus pembahasan WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini merupakan salah satu bentuk perangkat lunak yang digunakan sebagai media sosial yang menghubungkan banyak orang dalam sebuah komunikasi audiovisual dan juga didukung kemampuan chat yang relatif cepat. Nah, di sini dipaparkan beberapa fungsi dari WhatsApp sebagai media pembelajaran. Lewat grup WhatsApp, yang pertama kita bisa berbagi materi pembelajaran, yang kedua bisa mengirim voice note, yang ketiga WhatsApp story merupakan salah satu media untuk berbagi dan menyimak siswa di luar grup chat yang dimiliki siswa, yang keempat berbagi video pembelajaran lewat grup. Terus yang kelima, melakukan video call jika disesuaikan dengan pelajaran, misalnya ada satu orang menghafal begitu. Yang terakhir ini adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan blended learning melalui WhatsApp selama masa pandemi COVID sangat membantu, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran daring lewat WhatsApp. Sebenarnya banyak pilihan platform dalam penggunaan pembelajaran blended learning ini, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. WhatsApp menjadi pilihan karena dianggap lumrah dan biasa digunakan di kalangan masyarakat, orang tua, para guru, dan siswa itu sendiri. Penggunaannya juga mudah dipahami. Meskipun juga terdapat kekurangan dalam menggunakan WhatsApp, seperti terbatasnya kuota yang dimiliki siswa, orang tua yang tidak memiliki handphone, dan lain-lain. Namun, dalam pemilihan aktivitas pembelajaran dan media pembelajaran, para guru tentu sudah mempertimbangkan keadaan para siswa dan orang tuanya. Intinya, penggunaan menyesuaikan situasi dan kondisi tempat sekolah tersebut. Nah, begitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.